Hai, halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya, Ronald Surapraja. Hari ini kita akan banyak belajar soal cedera. Dan bersama saya hari ini ada dua sahabat, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Salam sehat. Nggak ada cedera kan? Nggak ada dong, Oke. aman. Nah, ada nih yang merasakan cedera ya, sampai nyeri katanya. Karena memang olahraga yang digelutinya adalah salah satu olahraga ekstrim yang menantang adrenalin, panjat tebing. Ya, ada Mbak Nova di sini bersama kami. Mbak Nova, apa kabar? Baik, Mas Ronald. Terima kasih. Lagi nggak naik-naik sekarang ya? Belum. Nggak ada yang bisa dinaikin di sini. Paling nggak bisa. Ini katanya kalau ada yang bisa dinaikin pasti dipanjat gitu kan ya? Betul. Ini sejak kapan ini hobi memanjat itu dari kecil memang? Enggak. Saya ketemu suami yang notabene memang dari dulu dia waktu masih muda suka manjat tebing. Jadi Ketularan suami? Ketularan suami, Wah. betul. Panjat tebing ini ya? Heeh. Hobi saja atau jadi profesi? Maksudnya jadi atlet nggak sih? I wish, tapi aku nggak. Maksudnya mau jadi atlet itu sudah berumur gitu kan. Harapannya memang untuk ke anak juga. Kalau memang dia minat mau jadi atlet panjat tebing. Tapi somehow nggak segampang itu ya. Untuk menjadi atlet itu harus komitmennya harus kuat, latihannya harus ada schedule segala macam. Dan saya pikir untuk anak saya lebih fokus ke sekolah aja dulu. Oke, Mbak Nova mau lagi ada di sini, coba disapa teman-teman satu hobinya ya, di komunitasnya gitu kan ya. Sapa-sapa aja, silakan Mbak Nova. Saya berada di sini, semoga kalian sehat-sehat selalu, terus tetap semangat manjatnya. Tetap semangat manjatnya, tapi apa daya cedera mampir. Mungkin ini masalah yang dihadapi bukan hanya Mbak Nova, tapi juga Anda pemirsa. Punya cedera, punya rasa nyeri yang mengganggu, bahkan bisa mengganggu kehidupan. Nah, kalau Mbak Nova sendiri seperti apa kisahnya? Ini dia. Nova Marcelina. Ia merupakan orang yang sangat gemar berolahraga. Bahkan, dalam seminggu, dulu mungkin dirinya hanya istirahat 1 hari untuk tidak berolahraga. Dari bulu tangkis, tenis, lari, hingga panjat tebing ia lakukan. Namun, jika ditanya olahraga apa yang paling disukai, ia akan menjawab panjat tebing. Nova sudah menggeluti olahraga panjat tebing sejak tahun 2004. Namun, pada 3 tahun lalu, ia mengalami cedera yang cukup berat. Saya ada aksiden pada saat aktivitas panjat tebing karena tangan saya sudah agak luka. Kemudian ditambah lagi ada pada saat pegang itu ada batu yang copot. Jadi saya mau nggak mau jatuh. Ankle saya patah. Meski begitu, Nova tidak mau menyerah. Ia terus melatih dirinya hingga kini sudah beraktivitas dan olahraga kembali dengan baik. Ia pun berharap di masa lansia nanti dirinya masih bisa melakukan panjat tebing. Itu ada yang manjat di tebing, bawahnya laut, itu di mana itu? Itu di Sawarna, Sukabumi. Bukannya itu tempat dirimu cedera itu? Iya, Jatuh? betul. Gimana Di itu situ. ceritanya? Nah, waktu saya panjat di jalur itu, dia agak melipir ke kiri. Dan tangan saya itu sudah kebeset-beset, sudah sakit. Terus ya ada batu yang patah gitu kan. Jadi otomatis saya waktu jatuh itu udah nggak tahan juga. Saya ada 2 pilihan nih. Saya harus hentikan badan atau kepala saya terbentur ke tembok yang sebelah kanan itu. Dak, Kebentur gitu ya? dan memang betul-betul patahnya itu bukan cuma patah 2 gitu. Memang ada beberapa di dalam berkeping-keping. Iya, Oke. berkeping-kepingnya. Saya mau ngetes dulu nih Mbak Nova, dijawab dengan benar atau salah termasuk dengan alasannya. Pasca cedera olahraga maka tidak disarankan kita berolahraga lagi. Benar atau salah? Itu salah sih. Salah ya? Salah, Kenapa? salah banget. Karena mau cedera apa enggak, buat kita manusia itu perlu bergerak. Buat saya terutama motion is lotion. Jadi semakin banyak kita bergerak itu semakin bagus untuk tubuh kita. Motion is lotion. Ya, Oke. betul. Apakah tepat jawabannya Mbak? Jadi jawaban dari Mbak Nova ini sudah sangat amat tepat. Wih. Karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi begini pemirsa di rumah, ketika Anda mengalami cedera olahraga tentunya biasanya pada 48 jam pertama bisa dilakukan metode RICE. Rest, Ice, Compression, Elevation. Selanjutnya setelah 48 jam kita masuk ke metode MIT, Movement, Exercise, Analgesic, Treatment. Tuh ada movement,
ada exercise. Berarti tetap ya ketika setelah cedera olahraga itu tetap harus bergerak. Harus mulai kembali ke olahraga secara bertahap. Tetapi perlu diingat memang perlu ada penilaian dan evaluasi secara medis. Jadi walaupun sudah mengalami cedera olahraga, yuk tetap kembali olahraga sesuai dengan kondisi dan tahapannya masing-masing. Kita sepakat pasca cedera olahraga maka tidak disarankan berolahraga lagi adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, kembali ke Mbak Nova yang hobinya adalah olahraga ekstrim yaitu panjat tebing ya. Cedera di kaki sebelah mana Mbak waktu itu Mbak yang jatuh? Sebelah kiri. Kita lihat ini dioperasi waktu itu. Dioperasi. Dioperasi. Jadi ini waktu itu membuat dirimu nggak bisa aktif berapa lama Mbak? Sekitar 7-8 bulanan ya. Oke. Apakah masih terasa sakit? Kadang-kadang masih. Ada pengapuran? Ada pengapuran, betul. Oke, ada pengapuran ya. Iya. Nah, pengapuran ini kita sebut dengan osteoartritis pemirsa di rumah. Dibagi jadi dua secara penyebab. Ada osteoartritis primer, ini biasa terjadi karena proses degeneratif. Bisa terjadi pada siapapun, nggak cuman orang-orang yang mengalami cedera olahraga. Orang yang berat badannya berlebihan, meningkatnya usia. Tetapi yang dialami oleh Mbak Nova ini adalah osteoartritis sekunder. Osteoartritis itu artinya peradangan dan pengapuran pada area persendian. Kalau sekunder berarti ada penyebabnya, yaitu si cedera olahraga. Nah, yang terjadi pada Mbak Nova ini adalah persendian pergelangan kaki. Nah, kalau di lutut tuh gambarannya seperti itu pemirsa di rumah. Ini adalah kondisi tulang rawan yang sehat ya. Yang Ini bagus adalah begini. contoh sendi lututnya Ya. itu sehat. Yang terlumasi dengan baik ya, Mbak ya? Iya, bisa dilihat ya tuh ada bantalan, ada meniskus, lalu ada ligamen-ligamen, lalu ada bagian tulang sendinya mulus, bagus. Kalau misalkan terjadi pengapuran, gambarannya adalah demikian. Di Nih, mana radang. terjadi penipisan pada area tulang rawan disertai dengan adanya peradangan dan terbentuknya tulang-tulang kecil baru yang sifatnya menusuk-nusuk. Kita sebut dengan osteofit. Oleh sebab itu ya karena semua persendian ini bisa mengalami osteoartritis, maka kita harus jaga nih baik-baik. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika tidak ditangani maka ini bisa beresiko terjadinya kematian dini akibat ketidakaktifan secara fisik. Sakit yang suka muncul apa Mbak setelah 3 tahun berlalu? Awal tahun ini ada mulai berasa nyeri di dengkul ya, dua sisi kanan kiri. Karena saya juga sekarang suka badminton, 1 tahun terakhir lebih aktif juga ke badminton juga. Jadi posisi pada saat mengambil kok ya, di mana lutut itu kayak Lagi mau nekuk. kelipet, nah betul itu agak nyut-nyut gitu, sakit. Nah Bang Faidon, Mbak Preti, yuk kita kasih tahu solusinya buat Mbak Nova dan juga buat para pemirsa bagaimana cara mengatasi cedera dan juga nyeri pada sendi maupun pada otot kita. Pemirsa, kalau berbicara nyeri, sebetulnya salah satu kata kunci yang penting adalah sirkulasi darah atau aliran darah. Karena rasa sakit itu membutuhkan respons dari tubuh untuk mengurangi sakit. Nah, bagaimana caranya supaya respons tubuh baik adalah dengan mengantarkan nutrisi dan semua yang dibutuhkan oleh tubuh lewat apa? Lewat darah di dalam pembuluh darah. Nah, ketika Anda menggunakan laser di area yang mengalami sakit, maka laser itu akan membantu untuk melancarkan peredaran darah sebab laser itu mampu sebetulnya bukan hanya peredaran darahnya, tembus dari mulai atas, dari mulai lapisan kulit, kemudian lemak di bawah kulit, otot, pembuluh darah, bahkan sampai ke jaringan sendi dan atau tulang. Dengan bantuan laser, pembuluh darahnya membuka, sebab laser merangsang produksi oksida nitrit, maka nutrisi yang masuk ke area yang sakit tadi lebih banyak daripada biasanya. Ketika si laser sampai ke tulang, maka dia akan merangsang proses regenerasi. Dan sendi demikian juga, dia akan merangsang proses regenerasi tulang dan sendi. Dia merangsang produksi kolagen. Jadi itu yang penting Anda ketahui ketika Anda menggunakan teknologi laser seperti ini. Seandainya ini lutut, kemudian kita kasih laser untuk membantu proses terapi, maka aliran darah di sekitar lutut akan menjadi lancar, kemudian perbaikan jaringan di sekitar lutut, baik jaringan ikat maupun di sendi juga menjadi lebih baik, sehingga peradangan berkurang, nyeri berkurang. Demikian dengan bantuan teknologi laser, ini semua bisa difasilitasi, bisa dipercepat, pemirsa. Oke. Itu baru satu teknologi ya Bang ya, baru satu teknologi laser namanya. Kan masih ada 2 teknologi lainnya yaitu TENS dan juga NMS. Ini lebih fokus untuk
rasa nyerinya. Begitu ya Mbak berarti ya? Ya betul, jadi selain teknologi laser ada teknologi TENS dan NMES yang bersinergis dengan teknologi laser. Tujuannya adalah sama, untuk membantu menjaga kesehatan otot, sendi maupun tulang. Ya, nah teknologi TENS ini Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Nantinya teknologi ini akan memberikan stimulus pada saraf-saraf yang di bawah kulit untuk memblokade sinyal rasa nyeri. Sehingga nantinya membantu mengurangi rasa nyeri hingga ke sumber akarnya nih pemirsa di rumah. Ketika terjadi pengurangan rasa nyeri, maka diharapkan para atlet rekreasional maupun orang-orang yang lain ini bisa kembali bergerak dan kembali beraktivitas secepat mungkin. Karena kan nggak mungkin dong kita istirahat terus-menerus, diem begitu aja. Karena kita tetap harus bergerak, ditambah lagi dengan teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, bentukannya seperti ini pemirsa di rumah, diletakkan pada area otot-otot. Nah, nantinya NMES ini akan memberikan stimulus pada saraf dan otot untuk membantu pergerakan otot secara pasif. Dengan menggunakan teknologi NMES, TENS, dan disinergiskan dengan teknologi laser, nantinya akan membantu mendapatkan manfaat dari 4D. 4D ini apa aja sih? Dilancarkan aliran darahnya. Lalu yang kedua adalah diredakan rasa nyeri maupun inflamasinya. Lalu yang ketiga adalah ditingkatkan produksi kolagen. Nah, nanti akan kita bahas nih lebih lanjut. Karena kalau dengar kata kolagen nih akrab ya, bener ya Mbak Nova ya? Betul. Terutama untuk kesehatan kulit dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah digerakkan. Nah, 3 teknologi sinergis agar bisa mendapatkan manfaat 4D tadi. Oleh sebab itu, yuk kita tingkatkan pergerakan kita, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser, TENS, dan NMES agar kita bisa bergerak terus sampai lanjut usia. Nah, saya akan coba memasangkan alat ini Evolaser kepada Mbak Nova. Jadi ada alatnya, ada remote-nya. Saya coba nyalakan. Nah, tuh, Nih, nyala lasernya. Coba nih Mbak, ditempel di kaki kirinya yang sakit ya. Baik. Jadi sebetulnya enak kok ditempel karena ada strapnya pemirsa. Bisa 15 menit. Ya kalau kurang masih ditambah lagi bisa ya Mbak. ditambah, digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Oke. Ada lasernya, teknologi TENS-nya, ada teknologi NMES-nya. Gitu. Hangat sedikit ya. Udah mulai hangat ya. Nah, bisa dipasang di mana saja? Di mana saja. Mau di leher, bahu, pinggang, siku, lengan, jari, lutut, pergelangan kaki. Dimanapun tempat dimana kita merasakan nyeri atau sakit, ya, Evolaser ini bisa kita pasang. Kecil ya. Kecil. Very convenient. Oke. Nah, makanya buat Anda yang sering merasakan nyeri, ya, ini ada teknologi namanya Evolaser yang dalam satu alat ada 3 teknologi, yaitu laser, TENS, dan NMES, ya, dengan konsep 4D supaya dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Kita bahas satu demi satu. Teknologi pertama, teknologi laser. Ada 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Tujuannya untuk membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua yaitu teknologi TENS. Menstimulasi otot dan syaraf agar bisa memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS bisa digunakan bersamaan di berbagai lokasi tubuh yang dibutuhkan. Teknologi yang ketiga yaitu NMES. Jadi otot dan syaraf kita ini perlu direlaksasi ya. Tujuannya untuk membantu pemulihan pasca mengalami cedera. Dan NMES juga bisa digunakan untuk olahraga ya, menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Sekali lagi cara pakainya gampang, portable, ringan, bisa digunakan di mana saja di berbagai anggota tubuh ya, dan kapan saja. Jadi pemirsa, jangan mau kalah dong. Ayo bebaskan rasa kram yang ada di tubuh kita. Kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat. Juga nyeri haid buat para perempuan ya, nyeri pramenopause atau nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes ya. Atau mungkin Anda sekarang sedang dalam pemulihan stroke dan ada nyeri-nyeri tubuh lainnya, semuanya bisa diatasi dengan menggunakan Evolaser. Jadi pesan sekarang juga, mumpung ada promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan Evolaser. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi ayo pemirsa, mari kita atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evolaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Evolaser, 3 teknologi canggih dalam satu alat. Bantu atasi berbagai masalah nyeri Anda. Evolaser dengan desain portable memiliki 24 titik sinar terapi yang bermanfaat melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, meringankan ketegangan otot, dan meredakan rasa nyeri sampai ke sumbernya.
Evo Laser dapat bantu atasi nyeri akibat pembengkakan prostat, dilengkapi dengan teknologi NMES, merelaksasi otot dan syaraf. Juga dapat digunakan dalam berolahraga untuk meningkatkan kekuatan otot dan performa tubuh. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang mengalami keterbatasan gerak. Evo Laser juga dilengkapi dengan teknologi TENS, menstimulasi otot dan syaraf untuk dapat memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Bebaskan dirimu dari belenggu rasa nyeri dengan Evo Laser. 3 teknologi dalam satu alat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Karena Mbak Nova datang ke sini dalam keadaan sering merasakan nyeri, ya, di pergelangan kaki sebelah kirinya, di ankle-nya karena cedera atau kecelakaan pada saat olahraga. Makanya nih, sambil kita ngobrol, sambil dipasang sama saya Evo Lasernya. Jadi lasernya bekerja, begitupun teknologi TENS-nya untuk memblokir rasa sakit langsung dari sumbernya. Yang dirasakan apa nih, Mbak? Oh, kayak ada aliran listrik gitu, kayak kesetrum dikit. Kayak kesetrum celup-celup dikit ya. Oke, nah lasernya kan menembus langsung ke tulang, pembuluh darah semua ya. Jadi dalam waktu bersamaan pemirsa, bekerja 2 teknologi, yaitu teknologi laser dan juga teknologi TENS. Nah, kenapa TENS yang diaktifkan dulu? Karena untuk mengurangi rasa nyeri. Beda lagi kalau misalnya kita mau melatih otot dan juga syarafnya, ya. Itu yang diaktifkan adalah teknologi NMES. NMES-nya. Caranya pakai itu. Ya, semua diatur oleh remote ya, remote ini. Dan ini saya kira kalau kita membaca manual booknya langsung bisa kok, sangat mudah untuk kita operasikan sendiri. Ya kebayang kalau misalnya ini digunakan oleh kita setelah kita olahraga. Rasa nyeri, rasa sakit, rasa pegal, kadang kram atau kebas bisa kita hilangkan pada saat kita sambil beristirahat. Apakah Anda mau melewati hari dengan rasa nyeri yang terus mengganggu? Saya sih nggak pengen. Ya makanya harus kita cari solusinya. Betul kan Mbak Preti? Iya, betul sekali, dan nggak boleh diabaikan ya. Rasa nyeri ini merupakan sinyal atau tanda dari tubuh Anda. Dia sebagai alarm nih sebenarnya untuk memberitahu kita bahwa ini loh sedang ada yang tidak baik-baik saja. Dan rasa nyeri ini juga bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Ketika seseorang tidak aktif, maka resiko untuk terkena hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, resiko untuk terkena penyakit jantung maupun stroke ini bisa meningkat. Perlu dipahami, aktivitas fisik merupakan salah satu dari 4 pilar pola hidup sehat. Oleh sebab itu tetap harus dijaga nih kesehatan otot, sendi, dan tulang agar kita bisa bergerak terus setiap saat. Tahukah Anda perlunya menyeimbangkan kekuatan otot kedua sisi tubuh? Kenapa? Coba bantu dijelaskan, Bang Faidon. Pemirsa, ketika Anda hanya berfokus pada satu sisi, maka resiko cederanya lebih tinggi. Ketika resiko cederanya lebih tinggi, tentu akan mengganggu program Anda kalau cuman programnya bisa dihandle seperti Mbak Nova bisa handle. Tapi kalau enggak, itu akan membuat Anda jadi malas bergerak, malas berolahraga itu. Tadi Mbak Preti udah ingetin. Kalau orang malas berolahraga, konsekuensinya panjang. Apalagi yang umurnya udah banyak. Benar. Ya, di mana udah terjadi penurunan massa otot itu berkurang lebih cepat. Itu sebabnya kalau nanti olahraga, misalnya Mbak Nova nih, walaupun biasa kanan, tapi tetap gunakan aktivitas latihan beban untuk melatih otot kanan dan kiri. Jadi seimbang. Jadi, nah untuk latihan kanan dan kiri memang ada 2 cara nanti. Ada yang sekaligus 2 lengan Anda dua-duanya bergerak, misalnya Anda lakukan latihan pull down, atau Anda bisa lakukan latihan namanya unilateral. Unilateral itu ya satu-satu. Jadi ntar biar bisa disamain, yang kirinya nyamain, sehingga dengan demikian ketergantungan pada satu sisi bisa diminimalkan. Ya, dan Anda bisa menambahkan penggunaan teknologi NMES pada perangkat yang sedang kita bahas di sini untuk membantu mengoptimalkan otot-otot yang kalah tadi, ya, supaya dengan demikian dia bisa punya kekuatan yang lebih banyak. Kan ada tuh latihan unilateral, betul ya? Nah, betul. pada saat sebelum latihan unilateral, coba pada bagian yang sisi yang memang tidak dominan atau pernah mengalami cedera karena memang pasti kekuatannya sudah lebih lemah, gunakan teknologi NMES. Kita aktifkan dulu saraf dan otot sehingga menjadi lebih panas, lebih aktif, dan siap untuk diajak latihan. Nah, saya ingatkan lagi kalau teknologi yang digunakan oleh Mbak Nova ini teknologi yang memiliki manfaat atau fungsi 4D. Yang pertama adalah dilancarkan. Apa yang dilancarkan? Itu aliran darahnya. Betul ya Mbak Preti ya? Betul sekali. Yang kedua itu adalah dihilangkan. Diredakan. Diredakan ya, diredakan rasa sakitnya.
Yang ketiga adalah ditingkatkan adalah kolagen ya yang ada dalam sendi-sendi. Dan yang keempat adalah digerakkan tubuh kita ya. Nah ini saya mau fokus sedikit nih ke kolagen. Sepenting apa kolagen buat tubuh kita sih Mbak? Ya, kita bisa lihat di sini kolagen selain menyusun kulit, ini juga menyusun tulang, menyusun persendian, Ya. menyusun kuku, rambut, Rambut. dan juga jaringan-jaringan ikat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seiring dengan meningkatnya usia dan juga karena gaya hidup yang tidak sehat atau mungkin karena nggak pernah dilatih ototnya, maka terjadi penurunan produksi kolagen. Ketika terjadi penurunan produksi kolagen, maka ini dapat mengakibatkan struktur-struktur yang menyusun ya seperti persendian dan tulang ini mengalami gangguan. Oleh sebab itu kita harus cari cara nih gimana caranya untuk mempertahankan produksi kolagen yang kita punya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser dengan 5 panjang gelombang yang berbeda mulai dari 460, 650, 808, 830 dan 905 ini memang harus bekerja sama. Jadi diperlukan 5 panjang gelombang agar bisa mencapai dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam ke otot, pembuluh darah sampai ke sendi dan ke tulang. Jadi dibutuhkan tuh 808, 830, 905 agar produksi kolagen pada area persendian dan tulang ini menjadi lebih optimal. Nah, selain kolagen yang ditingkatkan adalah tentunya regenerasi sel dan jaringan. Yuk kita jaga-jaga, kita jaga nih kesehatan otot, sendi dan tulang, kita hilangkan rasa nyeri. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser, TENS dan NMES. Jadi ntar laser itu akan membantu merangsang pembuluh darah, kemudian merangsang kolagen pada otot, pada tulang, pada sendi untuk mempercepat pemulihan. Kemudian kalau habis olahraga Anda bisa gunakan alat TENS-nya untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Dan pada perangkat yang sama, kalau Anda mau bergerak, Anda bisa gunakan alat NMES-nya, bisa ada 2 cerita nih. Pertama, Anda bisa pakai buat pemanasan sebelum Anda bergerak. Kedua, mungkin untuk Anda yang sudah lama tidak bergerak atau sedang ingin memanfaatkan waktu Anda, mungkin lagi diem, ingin supaya ototnya bergerak, Anda bisa pakai itu teknologi NMES. Sehingga Anda bisa lihat dengan Anda memiliki teknologi ini akan membantu kehidupan sehat Anda. Saya minta Anda untuk mempunyai teknologi ini sekarang juga, sebab ini penting buat Anda. Mbak Nova, dari penjelasan tadi, kira-kira akan mengusahakan untuk menggunakan Evo Laser ini? Patut dicoba untuk meminimalisir rasa sakit yang tiba-tiba datang, karena saya bilang kan tiap pagi tuh kayak kebas gitu kaki kiri saya. Jadi mungkin saya akan coba dan kita lihat nanti hasilnya. Sekarang sudah enak ya, betul ya, enak betul banget. Ya? Itu kayak ada pijit-pijit. Udah mulai berasa ya? Iya, ada aliran listrik itu. Iya, bayangkan gitu. kalau dipakainya rutin dan disiplin. Gitu Nah, iya betul. Oke, pemirsa, saya akan bacakan lagi nih riwayat kesehatan dari Mbak Nova, seorang penggemar olahraga ekstrim ya. Pernah mengalami patah pergelangan kaki kiri, kita tahu karena kejadiannya waktu itu adalah kecelakaan pada saat panjat tebing ya. Pemulihan kaki kiri membutuhkan waktu 7 bulan, alami ketidakseimbangan antara otot kaki kiri dan kanan. Nah, sarannya buat Mbak Nova adalah kontrol ke fisioterapis jika dibutuhkan, perbanyak latihan penguatan otot kaki kiri, lakukan pemanasan setiap kali berolahraga, perbaiki pola istirahat agar tubuh tetap fit, dan gunakan teknologi laser, TENS dan juga NMES seperti yang sudah digunakan sejak tadi acara ini dimulai. Oke. Terima kasih Mbak Nova, selamat buat teman-teman satu komunitas. Mbak Preti juga terima kasih, juga buat Bang Faidon ya. Pemirsa, sekali lagi yang diperbincangkan oleh kami sejak tadi itu adalah sebuah alat ya, di mana punya 3 teknologi canggih. Itu teknologi laser, TENS dan juga NMES ya. Ini namanya Evo Laser. Memiliki konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Kita bahas teknologinya satu persatu. Yang pertama teknologi laser. Ada 24 titik sinar terapi alat ini ya, dengan berbagai panjang gelombang. Bisa bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi yang kedua adalah teknologi TENS yang menstimulasi otot dan juga syaraf agar bisa memblokir rasa nyeri langsung dari sumbernya. Nah, mode NMES dan TENS ini bisa digunakan berbarengan ya di berbagai lokasi tubuh yang dibutuhkan. Yang ketiga, teknologinya adalah teknologi NMES. Jadi si otot dan syaraf kita itu akan direlaksasi. Ini bermanfaat buat membantu pemulihan pasca mengalami cedera. Nah, NMES juga bisa dipakai untuk olahraga ya, untuk menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya sudah kita tunjukkan ya, begitu gampang, mudah. Kita bisa melakukan terapi di mana saja, kapan saja, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan kita. Jadi pemirsa, ayo kita perjuangkan supaya kita bisa bebas dari rasa kram
kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, juga nyeri haid, nyeri pramenopause, dan juga nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Dan juga mungkin buat Anda yang sekarang sedang berjuang untuk pulih setelah terkena serangan stroke dan juga nyeri tubuh lainnya, bisa diatasi dengan menggunakan Evo Laser. Jadi pemirsa, pesan sekarang juga ya, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca dan dapatkan promo-promo, juga ada cicilan 0% supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan Evo Laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Ingin hidup bahagia? Ayo, atasi nyeri sampai ke sumbernya, sekarang juga dengan Evo Laser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.